Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat BLAJ. Untuk podcast hari ini kita akan membahas soal jurnal Penamas, di mana untuk edisi tahun ini kita akan mengambil tema seputar moderasi beragama. Kenapa kita pilih tema itu, nanti kita akan langsung berbicara dengan Chief Editor Jurnal Penamas, Bro Reza. Beliau memilih, apa alasan beliau memilih tema ini sebagai tema yang akan kita angkat di Jurnal Penamas. Assalamualaikum, Bro Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bro Reza, Yes. untuk Penamas kali ini, kebetulan kali ini tuh memasuki volume 35. Siap. Edisinya kita ada 2 edisi ya, Januari dan Juli, kemudian Juni sampai Desember. Dan dalam rapat redaksi kemarin kita sepakat kalau tema kali ini yang mau kita ambil soal moderasi beragama. Tapi oke, sebelum masuk situ, ada hal apa aja yang mau Bro Reza beritahu ke sahabat-sahabat BLAJ seputar Jurnal Penamas? Silakan, Bro. Baik, terima kasih Bro Aris. Senang berjumpa dengan Bro Aris di sini. Selamat pagi sahabat BLAJ dan teman-teman semuanya. Saya kira memang BLAJ memiliki salah satu jurnal yang memang ini adalah bagian dari apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, sehingga tentunya perlu kita lanjutkan hal-hal yang memang sangat positif. Jurnal Penamas ini memang diawali dengan beberapa kegiatan-kegiatan berbasis riset dan berbasis pengembangan, sehingga tentunya maka Jurnal Penamas itu dipanjangkan, artinya adalah Jurnal Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan, untuk mengakomodir selain dari kebijakan juga apa yang terdapat di masyarakat, hal-hal tertentu yang ada di masyarakat gitu. Jadi jurnal ini memang juga mengakomodir beberapa peneliti maupun juga para akademisi di perguruan tinggi untuk membuat sebuah artikel-artikel yang memang itu juga sangat-sangat berperan atau penting untuk masyarakat maupun bagi para penulis itu sendiri. Ya. Mungkin itu. Iya, Bro Reza, ini banyak yang tanya gini, bagaimana sih caranya agar artikel atau naskah dari autor itu bisa diterbitkan di Jurnal Penamas? Gitu kan, kita tahu bahwa setiap edisi puluhan naskah itu masuk ke Jurnal Penamas dan harus kita seleksi sesuai dengan skop dan tema Penamas. Perlu diketahui sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa di dalam Jurnal Penamas itu yang paling pertama adalah jurnal ini lebih kepada field research atau penelitian lapangan. Nah, tema di dalamnya itu ada 3. Pertama tentang kehidupan keagamaan, yang kedua tentang pendidikan dan yang pendidikan keagamaan, yang ketiga tentang kolektor keagamaan. Nah, ketiga yang tentunya memang ini berbasis pada nomenklatur yang ada di Badan Litbang. Awalnya seperti itu, tapi memang skop kita itu lebih dari konteks misalnya kehidupan keagamaan, itu bisa dari tema-tema terkait dengan terkait dengan aliran paham keagamaan, tentang hak produk halal dan sebagainya. Nah, di pendidikan juga begitu, pendidikan tentang pengembangan pembelajaran tentunya di keagamaan ya. Yang terakhir ya kolekturan, itu tentunya juga tentang kontemporer dan naskah-naskah klasik. Itu yang kita ambil gitu. Artinya naskah yang kita publikasikan adalah naskah yang berbasis riset lapangan ya? Betul. Oke, Bro, ini soal tema. Tahun ini sejak kemarin edisi-edisi sebelumnya memang kita tidak memberi tema khusus untuk Jurnal Penamas.
Dan untuk tahun ini kenapa kita langsung menggunakan tema khusus yaitu moderasi beragama? Alasannya apa ya? Ya, secara garis besar tema tentang moderasi beragama ini bagian daripada sebenarnya arah pembangunan juga. Yang memang trennya kita bukan hanya ikut-ikutan, tapi memang kita menghadapi masyarakat yang memang bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan terkait dengan pelaksanaan di lapangan, ya, pelaksanaan di lapangan itu kita perlu juga menggali dari sisi dari aspek jurnal, ya, artikel-artikel yang memang hasil dari riset bahwa moderasi beragama ini sangat penting untuk diangkat, gitu. Nah, disitulah kemudian moderasi beragama ini tidak hanya sebatas sebagai sebuah artikel, tetapi juga bisa menjadi bahan kebijakan para pimpinan, gitu. Dan ini memang sangat menarik sekali bahwa yang sangat melekat bagaimana interaksi masyarakat terkait dengan beragama itu penting diungkap melalui riset-riset dan itu diimplementasikan melalui jurnal. Nah, itu sebenarnya arahnya lebih ke situ. Bahwa moderasi beragama di masyarakat Indonesia ini penting untuk diketahui. Bagaimana antar agama atau bagaimana internal agama itu menjadi sebuah sebuah kebutuhan pimpinan atau kebutuhan pemerintah mengetahui sejauh mana. Karena kita melihatnya moderasi beragama, interaksi beragama itu juga menjadi hal yang dinamis, gitu. Nah, itu yang menjadi sasaran kita. Baik, jadi artinya gini ya bro, semua naskah yang akan dipublikasikan tahun ini semuanya harus berhubungan terkait dengan moderasi beragama. Betul. Entah itu soal kehidupan keagamaan, iya, pendidikan keagamaan, dan lektur khazanah keagamaan. Jadi tetap harus terkait dengan moderasi beragama. Betul, setidaknya seperti ini. Misal contoh kita ambil dari satu aspek, misalnya tentang kehidupan keagamaan. Bagaimana interaksi antar agama atau internal agama itu bersinergi dalam mewujudkan konsep-konsep moderasi beragama. Nah, dalam konteks misalnya pendidikan, muatan-muatan apa saja misalnya pembelajaran keagamaan yang diberikan oleh guru-guru di sekolah atau madrasah terkait dengan moderasi beragama, meski memang di dalam beberapa regulasi sudah dituangkan apa isi dari materi-materi yang dituangkan di dalam buku-buku sekolah. Nah, di lektur banyak manuskrip yang berbicara terkait dengan yang berindikasi berorientasi kepada moderasi beragama. Beberapa lembaga juga sudah mengkaji terkait itu. Saya kira sangat relevan ketika kita mengambil tema moderasi beragama. Oke bro, terakhir. Kapan deadline-nya nih? Kan kebetulan waktunya cukup pendek ya. Baik. Kira-kira naskah itu terakhir tanggal 28 Februari untuk edisi pertama. Nomor 1. Tetapi silahkan bagi para penulis akademisi untuk mengirimkan artikel-artikelnya yang memang hasil riset tentunya terkait dengan itu. Mulai dari sekarang saya kira Bapak Ibu semuanya, Bro Aris dengan kawan-kawan bisa di-share ke teman-teman kita, flyer sudah ada, itu tinggal dikirimkan. Dan satu lagi yang tidak kalah penting adalah kita memiliki mitra-mitra bestari yang kompeten, gitu ya, gitu. Karena memang ini adalah bagian peningkatan kualitas. Beberapa institusi. Ada juga dari luar negeri ya? Alhamdulillah sudah ada dari luar negeri, dari Jepang ada, Australia, Brunei juga sudah siap untuk ikut mitra dengan kita. Termasuk editor-editor yang termasuk seperti dari PPIM, dari Sunan Gunung Jati, dari mana-mana yang jadi teman-teman BRID juga ada, kita libatkan karena memang mereka punya kontribusi dan sama-sama kita sama-sama untuk berjuang maju. Mungkin itu. Terakhir bro, sebelum kita tutup podcast hari ini, ada yang mau disampaikan ke teman-teman sahabat BLAJ? Sahabat BLAJ, saya kira terus tetap semangat dalam berkarya, melakukan sesuatu yang positif, saling menularkan hal-hal yang bisa saling mengembangkan. Mungkin itu. Terima kasih
Bro Reza. Oke. Sukses selalu ya. Terima kasih. Semoga Penamas tetap jaya ya. Amin. Amin. Ya Allah. Baik, sahabat Bela J, saya kira kita akhiri podcast singkat ini. Jadi buat sahabat-sahabat Bela J yang ingin mengirimkan artikel dan ingin dipublikasikan di Penamas, silakan berkunjung ke website Balai Litbang Agama Jakarta. Di situ ada linknya, bisa langsung di-download, termasuk syarat-syarat untuk dipublikasikan naskahnya di Jurnal Penamas. Terima kasih. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.